Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Mayanti dalam Jakpro Treatment Channel Perawatan Kucing dan Anjing. Oke teman-teman, sering sekali saya mendengar, membaca di media tentang betapa sulitnya keluhan beberapa orang tentang betapa sulitnya mereka untuk mengadopsi anjing maupun kucing dari shelter. Nah, di sini teman-teman, kebetulan saya adalah sedikit-sedikit pengetahuan tentang bagaimana proses adopsi, maka saya merasa berkewajiban, merasa terpanggil untuk meluruskan sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya pihak shelter itu tidak berencana atau tidak bermaksud untuk mempersulit proses adopsi. Tapi teman-teman perlu mengetahui beberapa trik dan tipsnya. Ada ketentuan umum, ada perjanjian, ada syarat atau dokumen administrasi, ada wawancara, ada kunjungan di rumah, ada biaya administrasi. Semua itu adalah proses yang harus dilalui oleh calon adopter sebelum dia benar-benar dapat membawa anjing atau kucing yang ingin diadopsi itu pulang ke rumah. Nah, untuk itu saya akan membahas dengan jelas di video ini. Tapi sebelumnya seperti biasa teman-teman, saya mohon dukungannya untuk membantu agar channel ini dapat berkembang dengan cara subscribe. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar saya apabila ada next upload di hari-hari berikutnya teman-teman yang lebih dulu mengetahui. Dan jangan lupa juga untuk minta like-nya ya teman-teman, apabila teman-teman rasa video ini ada kegunaannya atau ada manfaat atau menambah wawasan teman-teman. Dan juga mohon juga minta komennya apabila ada saran, ada pendapat tentang video ini, dan tolong disebarkan ke media sosial teman-teman agar lebih banyak orang yang tahu tentang bagaimana perawatan kucing dan anjing, utamanya bagaimana cara proses adopsi dari shelter. Terima kasih. Setiap shelter itu pasti punya kebijaksanaan masing-masing, ketentuan masing-masing tentang proses adopsi. Itu pasti ya teman-teman. Tapi di sini saya akan menceritakan secara garis besarnya saja cara umumnya bahwa proses adopsi dari shelter itu seperti ini. Yaitu ketentuan yang utama adalah apabila kita ingin mengadopsi dari shelter, tidak boleh untuk dikonsumsi. Jadi itu larangan pasti di tiap shelter itu tidak boleh. Atau kita mengadopsi untuk diadu, tidak boleh. Itu larangan keras sekali, tidak boleh. Yang kedua adalah calon adopter itu harus pro steril, artinya dia tidak untuk dikembangbiakan. Tapi pada umumnya pada kebanyakan shelter apabila kita mengadopsi itu tinggal terima bersihnya, maksudnya si anjing atau kucing yang diadopsi itu pastinya sudah disteril dan juga pastinya sudah divaksin. Itu biasanya seperti itu. Selanjutnya adalah harus sanggup mencukupi kebutuhan standar dari si anjing dan kucing. Maksudnya begini, sanggup memberikan makanan dan minuman yang layak, tidak berlebihan, tidak mewah, tapi yang baik, yang sehat, yang tidak basi, yang tidak hampir basi juga. Nah, itu calon adopter dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan standar dari kucing dan anjing, dan tidak juga memberikan makanan dan minuman yang dilarang keras seperti minuman beralkohol, itu tidak boleh, itu sama sekali tidak boleh. Juga tidak dikurung atau dirantai dalam waktu yang lama. Misalnya kita adopsi supaya kita tidak mau rumah kita kotor, kita kurung dia atau kita rantai dia, itu tidak boleh. Apabila pun terpaksa dirantai, itu tidak lebih dari setengah jam, itu ketentuannya. Apabila hewannya sakit, dibawa ke dokter, diperiksakan ke dokter, tidak dibiarkan sakit begitu saja, dan memberikan laporan secara berkala kepada pihak shelter. Jadi pihak shelter tahu perkembangan anjing atau kucing yang diadopsi, oh seperti ini, oh sekarang seperti ini. Pihak shelter tetap mempunyai hak atas hewan yang diadopsi, maksudnya seperti ini. Jadi apabila dalam pantauan shelter kan tidak dibebaskan begitu saja mentang-mentang sudah diadopsi kemudian dilepas, tidak seperti itu teman-teman. Di shelter tetap memantau perkembangan si hewan yang diadopsi. Apabila ternyata dari pantauan shelter, dari pengamatan shelter diketahui bahwa hewan yang diadopsi tersebut tidak baik-baik saja, tidak sehat, atau orang yang mengadopsi tersebut melanggar ketentuan yang tertera dalam surat-surat adopsi, maka pihak shelter berhak untuk mengambil kembali
hewan yang diadopsi. Apa sih syarat-syarat administrasi dari calon adopter yang harus dipenuhi untuk mengadopsi hewan dari shelter? Ada macam-macam ya teman-teman. Ketentuan seperti saya bilang semula bahwa kan ketentuan shelter itu kan berbeda-beda. Tapi yang saya tahu ya, yang setahu saya biasanya calon adopter itu diminta untuk mengisi formulir tentang biasa formulir adopsi itu. Biasa juga pihak shelter biasanya akan meminta beberapa dokumen pendukung seperti KTP, KK, dan juga SIM, baik soft copy maupun hard copy dari dokumen tersebut. Pertanyaan umumnya ditanyakan dalam formulir adopsi biasanya biasa teman-teman, namanya siapa, umurnya berapa, alamatnya di mana, kemudian alasan mengapa ingin mengadopsi dari shelter kami, biasa itu. Kemudian juga siapa yang menjadi penanggung jawab utama, maksudnya siapa yang menjadi penanggung jawab utama yang untuk merawat hewan yang diadopsi dari shelter kami. Biasa itu pertanyaan seperti itu. Dan juga pasti akan ditanyakan tentang usia calon adopter. Ketentuannya adalah calon adopter itu tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua juga. Apabila terlalu muda, dikhawatirkan dia belum siap secara mental untuk bertanggung jawab tentang hewan yang diadopsi, dan juga tidak terlalu tua karena dikhawatirkan apabila terlalu tua maka si adopter itu tidak mempunyai cukup tenaga dan waktu untuk merawat dan bermain-main dengan hewan yang diadopsi. Selanjutnya akan ditanyakan adalah tentang pekerjaan calon adopter. Berapa lama dia bekerja, berapa lama dia akan meninggalkan si hewan sendirian di rumah, dan berapa penghasilannya. Mohon maaf, bukan bermaksud matre atau apa ya teman-teman. Pertama, berapa lama dia bekerja, karena kan itu sangat berpengaruh ya teman-teman tentang dengan keberadaan si hewan yang ditinggalkan sendirian di rumah. Kita tidak bisa mengadopsi hewan kemudian ditinggalkan atau dikurung sendirian di rumah. Itu akan mempengaruhi kejiwaan dari hewan yang diadopsi. Walaupun dia hewan kan dia juga punya perasaan. Jadi beberapa lama orang itu bekerja atau berapa lama dia akan meninggalkan rumah itu sangat berpengaruh sekali tentang penilaian lulus atau tidaknya dia oleh pihak shelter. Dan kemudian juga berapa penghasilannya, ini juga penting ya teman-teman. Bukan bermaksud materi atau apa ya teman-teman, karena kita kan juga perlu untuk melihat kemampuan si calon adopter itu memberikan makanan yang layak dan minuman yang layak pada hewan. Maksud layak di sini tidak bermaksud berlebih-lebihan atau mewah ya teman-teman, tapi layak sesuai dengan kodrat si hewan itu. Begitu maksudnya. Ini tanya tentang rumah dari calon adopter. Apakah bagaimana keadaan rumahnya? Apakah rumahnya itu rumah sendiri? Apakah rumah itu mengontrak? Apakah rumah itu kos? Itu sangat berpengaruh terhadap penilaian dari pihak shelter. Apakah rumah itu mempunyai pagar? Berapa tinggi pagar tersebut? Kemudian apakah mempunyai halaman? Itu juga sangat berpengaruh, karena kan namanya hewan itu kan tidak melulu dikurung atau dirantai, dia juga perlu untuk bermain, berlari-lari dalam rumah, dan tidak juga untuk dilepas liarkan ya teman-teman. Tidak boleh sama sekali dilepas liarkan karena sangat berbahaya akan keselamatan si hewan yang diadopsi tersebut. Nah, kembali ke status rumah. Apakah rumah itu rumah sendiri, apakah mengontrak atau kos, itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Mohon maaf bagi teman-teman yang kos, sepertinya tidak akan lulus dari penilaian shelter untuk mengadopsi hewan dari tempat kami, karena kita kan tahu teman-teman bahwa apabila mengkos itu kan tempatnya terbatas, kamarnya terbatas, juga ruangan kita terbatas, dan dikhawatirkan apabila kita mengadopsikan memberikan hewan untuk diadopsi ke anak kos, itu akan mempengaruhi keselamatan si hewan tersebut, karena kan namanya tinggal di kos ya teman-temannya, itu kan kita berbaur beragam-ragam tinggal bersama di satu tempat. Mungkin ada yang tidak suka, kemudian akan ada yang bisa terganggu, merasa berisik atau apa. Nah, itu kebanyakan keluhan seperti itu dari pihak kos. Lanjut ke keluarga dari
dari calon adopter. Siapa saja yang tinggal di rumah itu, apakah dia hanya sendiri ataukah bersama orang lain, berapa usianya dari orang-orang yang tinggal di rumah tersebut, apa hubungannya masing-masing orang tersebut, dan bagaimana tanggapan mereka tentang keputusan si calon adopter untuk mengadopsi hewan dari shelter. Apakah mereka setuju, apakah mereka biasa-biasa saja, apakah mereka cuek, apakah mereka menentang. Itu sangat berpengaruh sekali pada penilaian shelter, karena pernah kejadian teman-teman ya, seorang yang punya anjing tinggal bersama di rumah induk. Kemudian itu juga ada adik iparnya, dia punya adik, kemudian suami adiknya itu tidak suka dengan anjing tersebut. Nah, suatu saat anjing itu, namanya anjing ya teman-teman, dia itu masuk ke wilayah adik ipar tersebut dan kemudian di-abuse, disiksa. Nah, itu yang tidak kami inginkan terjadi pada hewan atau hewan yang kami pelihara. Juga akan ditanyakan tentang lingkungan rumah dari calon adopternya. Maksudnya ada lingkungan tetangga, apakah mereka menentang keras ataukah mereka mendukung. Itu juga sedikit banyak akan mempengaruhi penilaian shelter, karena apabila lingkungan terlalu menentang tentang keberadaan anjing atau kucing yang akan diadopsi itu, ya kemungkinan shelter juga akan ragu-ragu untuk melepaskannya, teman-teman. Lolos semua proses administrasi, kemudian pihak calon adopter itu akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap wawancara dengan pihak shelter. Di sini pihak shelter akan menanyakan tentang kesiapan calon adopter untuk mengadopsi hewan dari shelter dan apa alasannya ingin mengadopsi dari pihak shelter. Kemudian dari pertanyaan tersebut akan nilai ya teman-teman, apakah dia benar-benar serius, apakah dia benar-benar ingin untuk mengadopsi dari shelter. Apabila proses wawancara telah dilewati dengan mulus, kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap kunjungan. Di sini pihak shelter akan mengirimkan stafnya untuk mengunjungi rumah calon adopter. Itu akan dilihat apakah benar rumahnya memiliki pagar, berapa tingginya, kemudian apakah benar ada halamannya, nanti si hewan itu akan ditempatkan di mana, itu akan diinvestigasi oleh pihak shelter. Nah, apabila semua proses sudah dilalui, maka si adopter itu berhak untuk membawa pulang anjing atau kucing yang ingin diadopsi. Tetap si hewan yang diadopsi tersebut tetap dalam pengawasan shelter, dan apabila seperti saya katakan semula, apabila si adopter itu ternyata di kemudian hari diketahui melanggar ketentuan dari poin-poin adopsi, maka pihak shelter sangat berhak untuk menarik kembali hewan yang telah diadopsi. Dan last but not least, apabila calon adopter itu ingin pindah rumah, pindah kota dan lain sebagainya, mohon untuk dikonfirmasi dengan pihak shelter. Ini juga berhubungan ya teman-teman dengan rutin update yang harus diberikan kepada pihak shelter. Nah, pihak shelter kemudian akan mengetahui pindahnya kemana, karena alasan apa. Apabila pun ternyata si hewan yang diadopsi tersebut tidak bisa dibawa bersama untuk pindah karena satu dan lain hal, sangat tidak dibenarkan untuk memberikannya ke pihak ketiga dengan alasan apapun. Apabila terpaksa si hewan itu harus ditinggalkan, tidak dibawa, maka sangat direkomendasikan, sangat ditekankan untuk dikembalikan ke shelter, agar shelter yang kemudian bertanggung jawab untuk mencarikan calon adopter baru. Hasil yang kita dapatkan dengan mengadopsi hewan dari shelter, yang pertama adalah kita tinggal terima bersihnya. Maksudnya begini ya teman-teman, apabila kita mengadopsi dari shelter, biasanya umumnya hewan di shelter itu sudah divaksin lengkap dan sudah di steril, itu pasti biasanya seperti itu. Jadi pihak adopter itu tinggal mengulang vaksin pada tahun-tahun berikutnya, itu bersihnya. Dan
pihak shelter pada umumnya tidak akan berbohong tentang apakah hewan sudah divaksin atau belum, karena ada buktinya teman-teman, ada buktinya. Apabila dia sudah divaksin, ini loh buktinya, bukti buku vaksinnya. Jadi apabila calon adopter ingin melanjutkan di tahun berikutnya, dia tinggal membawa buku yang sama ke rumah sakit atau dokter hewan yang dituju. Saya tidak tahu ya teman-teman, kalau misalnya membeli dari tempat lain atau bagaimana, bisa saja bilang sudah divaksin, tapi buktinya mana, dia tidak bisa mengeluarkan bukti tersebut. Nah, oh ya, dan apabila mengadopsi dari shelter, kebaikan yang lainnya adalah kita mengetahui dengan jelas riwayat kesehatan dan kebiasaan dari hewan yang diadopsi. Kita akan mengetahui riwayat kesehatan seperti apa, misal oh dia kebiasaannya suka makan dry food, sedikit makan wet food. Nah, sudah tahu kebiasaannya. Riwayat kesehatan seperti apa sudah jelas di situ. Karena pihak shelter akan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya sebelum melepaskan hewan yang diadopsi tersebut ke adopternya. Dan kebaikan yang ketiga adalah mengurangi populasi dari shelter. Dan pihak shelter itu kan, kita di tempat yang terbatas, kita harus mengasuh dan menampung sekian banyak atau sekian ratus ekor anjing dan kucing. Itu apabila mengadopsi dari shelter, itu sangat membantu untuk mengurangi populasi dari shelter. Teman-teman, video saya kali ini semoga dapat menjawab penasaran teman-teman tentang proses adopsi dari shelter itu seperti ini ternyata. Baik teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih banyak, dan juga mohon di like apabila teman-teman mendapatkan wawasan atau informasi tambahan dari video kali ini, dan mohon juga di komen apabila ada pertanyaan, apa ada saran tentang next upload atau saran-saran tambahan yang harus saya lakukan untuk memperbaiki channel ini, dan juga mohon kesediaannya untuk share ke media sosial teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Panjangnya proses adopsi yang harus dilalui oleh calon adopter semata dimaksudkan agar hewan yang akan diadopsi nanti benar-benar mendapatkan keluarga yang siap secara lahir dan batin untuk menerimanya di sana. Dan kami juga sangat mengharapkan agar mereka mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik daripada di shelter. Dan apabila pun ada biaya yang dikenakan, semata untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dari pihak adopter bahwa hewan yang didapatkan tersebut tidak gratis, sehingga mereka lebih bertanggung jawab. Dan kelak biaya tersebut juga akan digunakan untuk operasional shelter dan membantu teman-temannya yang masih ada di dalam.